وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام الدائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya semua sahabat yang berada di majelis sangka baik, ya, dalam keadaan yang selalu berprasangka baik. Alhamdulillah kita semua bisa duduk sehat walafiat, ya, bisa duduk sehat walafiat di malam Jumat terakhir bulan Rajab. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka, serta orang-orang yang disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan telah disiapkan Lailatul Qadar untuknya. Amin Allahumma amin. Mau ngomong apa malam hari ini? Wallahu a'lam. Kalau di YouTube saya tulis Jalan Langit. Masalah isinya nanti apa ya nggak paham. Yang penting pegang mic, depan ada kopi, ada hot coklat, ada air mineral, lengkap sudah. Mau sampai subuh juga udah sih siap. Ya perkara nanti saya pulang duluan kan nggak jadi masalah. Yang penting siap duluan ya. Nah, kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan haram, bulan mulia. Yang di bulan ini kita secara khusus diperintahkan untuk banyak istighfar dan mengucapkan satu doa yang luar biasa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Menarik ini. Masih di bulan Rajab sudah suruh minta sampai Ramadan. Ya, sudah suruh minta nyampe di bulan Ramadan padahal masih di bulan Rajab. Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua punya rasa rindu, ya, punya rasa rindu kepada bulan suci Ramadan. Makanya dari bulan Rajab udah di-trigger, ya, dipancing-pancing biar kangen sama bulan suci Ramadan. Ciri-ciri orang yang akan sampai pada Ramadan dan menikmati bulan Ramadan adalah dia mendapatkan keberkahan bulan Rajab dan keberkahan bulan Sya'ban. Kalau Rajabnya barokah, Sya'bannya barokah, maka nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan, dia diguyur dengan keberkahan yang luar biasa dan bertemu dengan satu malam yang sangat barokah, yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, dan insya Allah tercatat sebagai orang yang sukses mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Nah, barokah ini akan kita bahas. Makanya saya kasih judul Jalan Langit. Jalan langit itu beda sama jalan darat. Saya mau nanya, boleh yang nanya? Cepat mana? Jalan darat atau jalan langit? Betul ya, cepat jalan langit ya. Jadi terbang sama jalan darat cepat mana? Jalan darat atau langit? Langit. Jadi jalan langit itu selalu lebih cepat. Betul. Daripada naik mobil, daripada naik kereta api, daripada naik kapal, lebih cepat lewat udara. Benar seperti itu? Nah, itu baru jalan langit yang di sini udah mengalahkan jalan darat. Bagaimana kalau jalan langit itu ternyata jalan ukhrawi? Ya, jalan ukhrawi. Kalau jalan langit itu adalah jalan takwa. Jalan langit itu adalah jalannya Allah yang Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang menggunakan kendaraan langit, dia sulit untuk dikejar. Orang-orang yang menggunakan kendaraan langit, dia akan cepat sampai pada tujuan. Tapi sayangnya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita kurang belajar jalan langit, sukanya belajar jalan darat. Makanya hidupnya penuh
beban, karena di darat banyak rintangan dan begitu banyak jalan berlobang, belum lagi tikungan dan perempatan serta peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam perjalanan. Jalan langit nggak ada hambatan. Sekarang saya mau nanya, boleh? Surat yang ayat yang menjelaskan Isra ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ini kalau dilihat ayat ini diawali dengan kalimat ta'ajjub. Ya, kalimat ta'ajjub. Subhanallah itu kalimat ta'ajjub. Ketika kita takjub melihat sesuatu, kita suruh mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau melihat manusia yang tampan, melihat wanita, anak-anak kecil yang lucu-lucu gitu ya, lihat bangunan yang indah, kita mengucapkan Masya Allah. Apa bedanya Subhanallah dengan Masya Allah? Kalau Subhanallah kalimat ta'ajub, Subhanallah, lihat gunung yang luar biasa, langit yang luar biasa, lautan yang luar biasa, Subhanallah. Kalau Masya Allah untuk menghindari dari ain, ya, dari penyakit yang ditimbulkan karena pandangan takjub atau pandangan benci. Jadi orang kalau memandang dengan cinta dan orang memandang dengan benci, itu kalau nggak pakai Masya Allah bisa menimbulkan penyakit buat yang dipandang. Contoh, boleh. Pernah nggak suka sama kerudungnya nih, yang di sini nih? Mbak-mbak, ibu-ibu ini. Pernah nggak baru beli kerudung, seneng gitu ya? Kerudungnya bagus banget, ya. Mungkin yang komentari temannya. Nggak lama kemudian kenapa aku krek sobek. Pernah nggak yang mirip begitu? Nggak lama kemudian kerudungnya itu dicuci kelunturan sesuatu. Nggak lama kemudian ketika disetrika ternyata kena setrika dan akhirnya rusak. Itu namanya kerudungnya kena ain, kena pandangan mata alias pujian seseorang tanpa ucapan Masya Allah. Ada anak kecil yang lucu. Kebetulan yang memuji ini orangnya matanya kuat, kalau kata orang, ainnya kuat, matanya kuat. Anaknya lucu banget, sorenya langsung masuk rumah sakit. Karena panasnya tinggi. Dicek sama dokter, nggak ada penyakit. Semuanya normal. Ingat-ingat tuh, siapa yang barusan memuji nggak mengucapkan Masya Allah. Ya nggak mengucapkan Masya Allah. Makanya kalau ada hal-hal yang kita kagum, kita suruh mengucapkan Masya Allah atau disolawatin, ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain atau sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, terserah. Yang penting disolawatin. Ini kalau melihat sesuatu yang indah dan kita kagum dan khawatir timbul nanti penyakit karena kita mengaguminya. Nah, sementara untuk peristiwa yang dahsyat, ya peristiwa yang dahsyat ciptaan Allah yang luar biasa, kita disuruh mengucapkan kalimat ta'ajub dengan kalimat Subhanallah. Makanya Allah ajarkan di sini bukan Masya Allah alladzi asra, tapi Subhanalladzi asra, bukan Masya alladzi asra. Subhanalladzi asra, maha suci, maha mulia, maha agung, maha luar biasa. Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Diawali dengan kalimat takjub. Apa yang menakjubkan? Cuman perjalanan di malam hari, pada sebagian kecil dari waktu malam, kok disuruh takjub. Nah, saya akan bahas nanti insya Allah, baru kita takjub setelah seruput kopi yang berikut ini. Silahkan diminum kopinya kalau ada. Kalau tidak ada, minimal ikut membayangkan yang saya minum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya waktu awal kesini, ya Syihab pun ini udah lumayan ya. Sekarang udah punya cabang macam-macam, ada Khadijah, ada macam-macam. Mungkin besok ada Ruqayyahnya juga. Ya. Kalau punya anak perempuan nama Ruqayyah, nanti buat apa lagi Ruqayyah gitu ya. Nanti punya anak laki namanya Ali, nanti ada Ali apa lagi? Ali sudah ada. Abdul Qadir berarti. Anak saya kan namanya Ali Abdul Qadir. Masya Allah berkembang, mudah-mudahan barokah, amin. Enak tuh. Maaf ya. Saya baru selesai motoran soalnya. Iya.
Masa di Banjar cuma nyopir aja. Tadi saya nyopir dari Kapuas sampai Banjarbaru. Lumayan. Ya disupirin terus capek saya. Biasanya nyopir kok disopirin. Sopirnya minggir, saya sopirin gantian gitu ya. Nah, saya senang nyopir soalnya. Kemudian sampai di rumahnya kerabat saya, ganti saya naik motor. Pengen merasakan udaranya Banjar malam hari. Kalau naik mobil yang terasa cuma apa? AC. Betul ya? Nggak terasa udaranya yang asli. Nah, sekarang ngopi itu baru terasa. Setelah naik motor, rasanya kopi itu berbeda. Motor rasanya, motoran dulu baru minum kopi. Alhamdulillah. Kita waktu sekolah, dan sampai sekarang selalu dibisikin dengan kata-kata alien. Betul. Alien, ada makhluk dari ruangan angkasa. Bahkan dilakukan penelitian untuk membuktikan keberadaan alien tadi. Dan akhir-akhir ini heboh, perjalanan ke planet Mars. Perjalanan ke planet Mars. Mars sebagai tempat alternatif jika bumi ini hancur. Nanti akan pindah ke planet Mars. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku umat Islam dimanapun antum berada, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus punya satu bukti, bukan teori. Alien itu betul-betul ada. Dan jumlahnya banyak luar biasa di muka bumi ini. Namanya manusia. Namanya manusia. Jadi nggak usah cari bukti keberadaan alien. Karena memang sudah betul-betul ada. Namanya manusia. Karena tidak ada judulnya manusia berasal dari bumi. Manusia itu dari planet di alam ruh sana, alam akhirat yang namanya surga. Dari surga kemudian dilandingkan, diturunkan oleh Allah Ta'ala Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Jadi bumi tidak ada manusia. Manusia adalah alien yang diturunkan ke muka bumi. Makanya tutup pelajaran dari alien. Gak usah pusing lagi. Clear? Makanya gak usah ikut orang-orang itu. Gak jelas kira alien. Ini alien segini banyak kok ya. Bingung cari, tak tunjukkan kalau nggak paham alien. Kok ketinggalan zaman. Katanya alien itu lebih maju. Ya, memang kita alien lebih maju. Warga bumi yang asli adalah gajah. Nggak ada gajah buat pesawat terbang. Betul? Warga bumi yang asli adalah singa. Nggak ada singa buat kapal laut. Warga bumi yang asli adalah kera. Nggak ada kera jualan handphone. Nggak ada, ya kan ya? Nggak ada kera buat handphone, nggak ada. Yang jual handphone, yang buat handphone namanya manusia. Dan manusianya tampan. Seperti Z. Kalau diskon banyak nanti ya. Ini rayu. Saya lagi belanja sesuatu, ya. Rayu. Lanjut, boleh. Jadi karena manusia ini bukan dari bumi, bumi, maka manusia punya teknologi yang lebih hebat dari seluruh warga bumi. Dari mana manusia? Dari jannah. Dari surga. Di surga teknologinya tidak ada di bumi. Teknologinya nggak ada di bumi. Teknologi surgawi yang digambarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah masuk ke dalam surga, survei surga, kembali ke muka bumi dalam perjalanan Mi'raj, Rasul pun mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Surga itu yang ada di sana mala ainun ra'at. Matanya siapapun nggak pernah lihat. Jadi kalau surga kita gimana? Nggak pernah ada kok dalam penglihatan manusia, penglihatan jin, ya nggak ada itu. Kemudian wala udhunun sami'at, yang cerita tentang keindahan surga juga nggak ada. Realnya begini ya, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khatara ala qalbi bashar, yang berkhayal tentang surga, apapun khayalannya salah. Apapun khayalannya salah. Nggak ada yang seperti kamu khayalkan.
Surga ini memorinya betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya surga itu surprise, ya, kejutan. Wow, indahnya luar biasa, surprise. Makanya begitu orang masuk surga, langkah kaki pertama kali langsung ucap alhamdulillah, karena menyaksikan keindahan yang tiada tara. Itu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan manusia dari surga sampai turun ke muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam, jangan kamu bayangkan Nabi Adam turun tuh surga bumi, ya. Surga bumi cuma begitu saja. Tentunya perjalanan yang sangat panjang. Jangan kamu bayangkan kamu kemudian lahir dari perut ibumu begitu saja, lahir, selesai. Enggak. Kamu ini bukan kemudian dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu adalah usia jasad. Usia 4 bulan dalam kandungan, kamu baru landing ke muka bumi. Sebelumnya kamu nggak ada di bumi. Sebelumnya nggak ada di bumi. Ada di alam arwah. 4 bulan tubuhmu siap. 4 bulan tubuhmu siap. Baru Allah izinkan kamu dilandingkan ke perut ibu dalam raga yang namanya janin. Yang jenis kelaminnya setelah itu baru ditentukan pria atau wanita. Setelah itu kamu lahir ke muka bumi, sudah punya tubuh yang baru. Tubuh ini sifatnya sementara, karena ini hanya kendaraan untuk alam dunia. Sementara engkau adalah pilot yang telah menjelajah angkasa luar. Perjalanan yang sangat panjang, membawa teknologi yang tak dimiliki siapapun yang ada di muka bumi selain manusia. Maka semua memori yang ada ini terekam dalam benakmu, terekam dalam kalbumu, terekam dalam jiwamu, dan hanya kesucian hatimu yang akan memunculkannya. Karena itulah orang-orang yang ada di luar sana yang belajar teknologi, semuanya membaca literatur kewalian para wali, membaca literatur kewalian kekeramatan orang-orang soleh. Karomah orang soleh itulah yang kemudian dijadikan sebagai sumber acuan membangun teknologi, di mana orang soleh dia bisa melangkah sekali langkah sampai Mekah, sekali langkah sampai Madinah. Maka mulailah mereka buat film yang namanya Star Trek, Star Wars itu ya. Maka dibuat yang namanya nanti orang disinari, cus, akhirnya pindah, betul ya? Tentukan koordinat sekian, cus, akhirnya pindah. Sekarang ada film lagi yang lebih akhir-akhir ini, nanti namanya apa? Ada gen apa itu ya? Melangkah sudah pindah ke alam yang lain, melangkah pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka membaca karomah kewalian para wali dan membaca kalamullah di dalam Al-Quran, maka mereka pun kemudian menjadikan itu terwujudkan dalam teknologi. Itulah memori keilmuan yang dimiliki manusia-manusia yang hanya bisa diungkapkan ketika hatinya menjadi suci, sehingga teringat kembali semua yang pernah dia alami. Sebetulnya ini adalah rahasia yang nggak boleh dibongkar, tapi terlanjur sudah terbongkar. Clear atau clear? Sabar belum? Iya, masih asik kopinya, enak kopinya. Betul, ya, boleh minum. Boleh, saya minum boleh loh ya. Antum dapat kopi enggak? Dapat, cuman kan nggak diambil. Di rumah ada kan kopinya? Dapat, syukurin nikmat Allah. Ada di rumah masing-masing. Seberang mungkin ada toko kopi juga. Oh di situ ada, oh itu ada kopi itu. Tinggal buat ya, Masya Allah. Tapi kalau sekarang minum semua, buat semua nggak jadi pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap saya. Minum teh sudah, air sudah, hot coklat sudah, kopi sudah. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Urip kok kayak gini, enak pol. Nikmat orang itu hidup enak, tinggal mengucap alhamdulillah. Kok susahnya luar biasa, alhamdulillah. Nah, teknologi ukhrawi tadi itu yang ada dalam diri roh ya, diri roh akan bisa diungkapkan kalau hatinya suci. Bukti kelemahan fisik. Sabar ya, ini belum bahas esok, sabar dulu. Bukti kelemahan fisik. Boleh saya buktikan? Siapa di sini yang nggak pernah bayi angkat tangan? Yang nggak pernah jadi bayi angkat tangan? Nggak ada. Semua pernah jadi bayi. Coba ingat-ingat, ketika kamu di perut ibumu, apa saja yang kamu lakukan?
Kamu nendang pun kan nggak inget toh, cuma dikasih tahu dulu kamu nendang-nendang perut mama, betul kan ya? Nggak inget. Betapa lemahnya memori. Oke, umur 1 tahun. Ingat nggak? Ketika malam hari minta asinya ibu, teriakmu seperti apa? Nggak ingat kan ya? Batas usia berapa tahun yang kamu masih ingat peristiwa-peristiwa itu? Mungkin 3 tahun ada bagian pecahan kecil yang diingat. Benar kan ya? Mungkin 4 tahun ada pecahan kecil yang diingat. Mungkin 5 tahun. Ya. Semakin dekat, saya tanya tadi sholat isya berjamaah, imamnya rakaat pertama yang dibaca apa? Nggak tahu, Bib. Rakaat kedua imamnya yang dibaca apa? Nggak tahu, Bib. Taunya amin aja, Bib. Masya Allah. Lemah sekali ya. Otak kita menyimpan informasi. Karena otak wa ikhwanuh nih, otak dan kawan-kawannya, ini adalah bagian dari fisik. Jasad, kendaraan dunia, bukan jalan langit. Tapi ruh adalah jalan langit. Maka begitu ruh ini betul-betul mengendarai kendaraannya, kalau ruh betul-betul mengendarai kendaraannya, maka kendaraannya akan berfungsi maksimal. Matanya melihat jelas, telinganya mendengar jelas, tangannya bergerak bebas, kakinya berjalan tanpa batas, ingatannya pun tak terbatas hanya saat di dunia, bahkan saat di alam arwah akan teringat. Itulah ingatannya para aulia, sehingga kalau kita baca apa yang ada dalam karomah para wali, disebutkan, saya ingat ketika di perut saya itu usia 9 bulan, saya ngapain, saya ingat. Bahkan ada seorang wali yang mengatakan, saya ingat teman saya di alam arwah sana yang duduk samping saya, tetangga saya, siapa saja, saya ingat. Sehingga kalau ketemu di dunia ini, saya bisa berkata, itu dulu tetangga saya di alam arwah, saya ingat. Ingatannya menjadi kuatnya luar biasa. Kenapa? Otaknya dikuasai rohnya. Karena itu ada seorang wali yang sekali melangkah, dia sampai kepada jarak ribuan kilo. Kenapa bisa seperti itu? Karena fisiknya dikuasai oleh rohnya. Rohnya betul-betul mengendarai fisik. Sehingga rohnya bisa menjadi kuat dan fisiknya bisa menjadi hebat. Kenapa? Dikendarai oleh yang betul-betul menguasai. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan fisiknya tadi memindahkan takhta Balqis hanya setengah kedip mata. Fisiknya punya kekuatan yang luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena rohlah yang menjadi raja dan rohlah yang berkendara. Tapi yang terjadi saat ini, roh kita terpenjara di balik jasad yang lemah, tak mampu bergerak, tak berdaya, sehingga rohnya pun diajak sholat, beratnya luar biasa, diajak berjalan sangat lemah dan tidak mampu karena dikuasai oleh fisik. Kendaraannya mengendarai ruh, bukan rohnya yang berkendara. Inilah kondisi yang terbaik, yang terbalik, yang harus diperbaiki. Kok diam semua, kenapa nih? Udah jelas? Jadi selama ini kalian dikendarai roh atau fisikmu kamu kendarai atau kamu dikendarai fisik? Dikendarai fisik ya. Makanya hidupnya susah, berat. Saya kasih contoh boleh? Boleh. Siapa yang pernah naik pesawat angkat tangan? Yang pernah naik pesawat angkat tangan? Udah. Yang nggak pernah jangan angkat tangan. Oke. Mana yang lebih hebat? Ya. Kita jadi pilot yang menerbangkan pesawat, atau jadi orang di luar pesawat yang narik pesawat? Pilih mana? Pilih pilot yang menerbangkan atau orang di luar yang narik? Pilot. Karena pilot menerbangkan pesawat dengan ilmunya, maka pesawat yang besar itu bisa diajak membawa tubuhnya bergerak cepat. Betul? Tapi coba kalau kita di luar pesawat, kita narik pesawatnya, geraknya berapa meter? Mungkin bergerak 1 cm ya, mungkin bergerak 2 cm, beratnya luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kamu di dalam pesawat, kamu dibawa oleh pesawat. Kalau kamu di luar pesawat, kamu narik pesawat. Orang yang betul-betul ruhnya yang bekerja, ibarat dia itu berada di dalam pesawat, diterbangkan oleh ruh tadi. Diterbangkan oleh pesawat. Sehingga dia nyantai saja, badannya itu nggak terlalu capek dan bergerak luar biasa.
Tapi orang yang dia itu tidak menggunakan kekuatan ruhnya, dia seperti orang yang di luar pesawat mau narik jasad yang gedean segitu, sehingga lelahnya luar biasa. Maka orang yang hidup dengan menggunakan kekuatan ruh, hidupnya nyaman, enak, santai, ya hidupnya asyik. Sementara orang yang hidup menggunakan kekuatan fisik, hidupnya penuh dengan masalah, berat, ruwet, dan lain sebagainya. Karena itu perhatikan. Saya kasih contoh sederhana, boleh ya? Nggak boleh juga ngasih contoh kok. Tadi katanya ada yang mau nanya-nanya. Sebelum saya ditanya-tanya, saya mau nanya-nanya. Beb, boleh tanya jawab? Boleh. Kalau saya udah bertanya, Anda menjawab, berarti kan saya tanya jawab. Betul kan, Beb? Tadi kan kalimatnya, Beb, nanti ada tanya jawab, boleh enggak? Saya bilang, boleh. Benar? Ya, saya boleh bertanya kan? Boleh. Antum boleh jawab kan? Boleh. Berarti sesi tanya jawab salah? Bukan benar, adil kan? Hah? Masya Allah. Lanjut ya. Nah, oke. Ini baterainya, insya Allah cukup. Alhamdulillah. Lanjut. Pertanyaan yang pertama. Kaki mau jawab enggak? Kok ragu-ragu semua kenapa? Saya mau nanya loh ini. Serius, saya mau nanya. Jawab ya. Yakin? Oke. Siapa di sini yang nggak pernah berkeluh kesah? Angkat tangan. Rata-rata pernah ya? Rata-rata pernah. Normal. Namanya juga manusia. Normal. Pertanyaan kedua. Siapa di sini yang pengen punya rumah harga 20 triliun? Angkat tangan. Oh, tiru-tiru. Mohon maaf. Nggak semua angkat tangan ya? Betul kan? Nggak semua angkat tangan. Yang angkat tangan itu nggak pakai pikir. Betul? Yang nggak angkat tangan itu dia berpikir. Nah, itulah bedanya orang yang bergerak dengan ruh dan orang yang bergerak dengan jasad. Ruh ya nggak menggunakan otak, tapi ruh menggunakan iman. Jasad menggunakan otak, baru cari alasan iman. Masuk kan? Masuk. Paham. Jadi cara bergerak rohnya roh bagaimana? Pakai iman, nggak pakai otak gitu. Pakai, tapi otaknya belakangan. Imannya dulu, baru otaknya. Tapi kalau orang yang pakai jasad, otaknya dulu, baru imannya. Maka begitu dibilang, siapa mau beli rumah harga 20 triliun, langsung otaknya berpikir, duitnya siapa? Betul kan? Duitnya siapa? Tapi kalau orang yang beriman, siapa mau beli rumah harga 20 triliun? Pertanyaannya sederhana, siapa mau? Tinggal angkat tangan, saya mau. Pertanyaannya siapa mau? Kenapa mikirnya panjang? Selesai. Paham? Siapa mau? Jadi kalau pertanyaannya ditingkatkan lagi, punya duit atau tidak? Jawab saja punya. Tapi bukan 20 triliun. Benar kan? Punya duit enggak? Punya. 20 triliun sekarang belum ada, besok enggak tahu. Ya besok enggak tahu. Karena bisa jadi sekarang ada, besok enggak ada, bisa jadi sekarang enggak ada, besok ada, enggak tahu. Itu konsepnya orang yang beriman. Tapi kalau orang yang pakai fisiknya, pakai otaknya, dia langsung akan pakai kalkulator, asetku berapa, tabunganku berapa, bla 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 bla, dihitung semua.